Selamat sore, perkenalkan nama saya Daryl. Pada kesempatan ini, saya akan merepresentasikan studi kasus keamanan berbasis data DB2 untuk jaringan blockchain hybrid. Studi kasus ini akan berfokus pada skenario praktis, yaitu manajemen aset rantai pasok kopi menggunakan kombinasi teknologi Hyperledger Fabric dan DB2, di mana kita akan mengeksplorasi bagaimana cara menyeimbangkan transparansi dan privasi dalam arsitektur modern. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita segerakan kembali pemahaman kita tentang apa itu blockchain. Seperti yang tertulis, blockchain adalah sebuah ledger atau buku besar digital yang bersifat temper evident dan temper resistant. Artinya, setiap upaya untuk mengubah data akan langsung terdeteksi dan sangat sulit untuk dilakukan. Kunci utamanya adalah sifatnya yang terdistribusi, tanpa ada satupun server pusat yang mengontrol segalanya. Dari banyak properti atau ciri khas yang dimiliki oleh blockchain, ada 3 yang sangat relevan untuk konteks rantai pasok. Yang pertama itu ada desentralisasi, yaitu tidak ada satu pihak manapun yang memiliki kontrol absolut atas data. Yang kedua yaitu immutability, sekali transaksi dicatat, misalnya pengiriman biji kopi dalam studi kasus ini, catatan itu tidak dapat diubah atau dihapus. Ini menciptakan jejak histori yang permanen dan tidak bisa dibantah. Yang ketiga itu ada auditability, karena semua transaksi tercatat secara kronologis dan terhubung, proses audit menjadi sangat transparan, sehingga kita bisa melacak perjalanan sebiji kopi dari petani hingga ke roaster dengan sangat mudah. Nah, di sini ada contoh dari penemu atau pengembang blockchain pertama itu Satoshi Nakamoto. Ini bisa disebut nama samaran untuk seseorang atau sekelompok yang mengembangkan Bitcoin. Namun, nggak semua blockchain itu bersifat publik dan anonim seperti Bitcoin. Untuk kebutuhan bisnis, kita bisa menggunakan platform seperti Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric adalah blockchain untuk bisnis yang terdesentralisasi, namun beroperasi dalam lingkungan yang terkontrol. Ini bisa disebut sebagai permission blockchain atau blockchain berlapis akses. Artinya, dia mempunyai akses yang terbatas, hanya pihak yang diundang seperti perusahaan dalam satu konsorsium yang bisa bergabung. Yang kedua, identitasnya terverifikasi, ya artinya tidak ada anonimitas. Setiap peserta atau pihak memiliki identitas digital yang jelas. Dan yang terakhir, data dapat dibagikan secara selektif antar organisasi. Ini cocok untuk skenario yang akan saya bawakan nanti, di mana privasi dan kontrol akses adalah hal yang krusial. Untuk penyegar, Hyperledger Fabric ini merupakan proyek pengembangan dari Linux yang dibantu oleh beberapa perusahaan besar lainnya seperti IBM, Cisco, dan dibuat menjadi open source. Dalam praktik nyata itu, nggak semua data cocok untuk disimpan di blockchain. Ya, data on-chain itu yang disimpan di dalam blockchain ideal untuk transaksi inti yang butuh transparansi dan mutabilitas. Namun untuk data privat, data yang butuh dianalisis dengan query kompleks atau data berukuran besar, sebaiknya disimpan di basis data tradisional secara off-chain. Ini yang disebut sebagai arsitektur hybrid. Kita bisa menghubungkan jaringan Hyperledger Fabric dengan basis data DB2. Lalu kita menemukan kalimat masalah, bagaimana cara mengamankan data sensitif off-chain di DB2 sesuai dengan aturan akses bisnis yang kompleks dari berbagai organisasi dalam satu konsorsium. Lalu kita masuk ke skenario kita, yaitu rantai pasok kopi RD Beans. Contoh saya, dalam konsorsium ini kita punya 5 aktor. Yang pertama itu adalah Pak Wiaro, seorang petani kopi. Di sistem kita, ia akan diwakili oleh user petani A dari organisasi petani. Lalu selanjutnya ada Bang Kin yang berprofesi sebagai roaster kopi. Ia diwakili oleh user roaster B dari organisasi roaster. Lalu selanjutnya ada Pak Gun, seorang auditor independen dari konsorsium, diwakili oleh user auditor konsorsium. Tugasnya adalah memastikan semua transaksi valid dan sesuai aturan. Lalu yang keempat ada Mas Jo, seorang developer aplikasi, usernya adalah DevApp, yang membangun interface untuk mengakses data ini.
Dan yang terakhir itu ada Mas Kim sebagai admin DB dengan user DB admin yang bertanggung jawab atas infrastruktur data. Untuk menjawab tantangan keamanan tadi, kita akan membangun arsitektur keamanan berlapis di DB2. Di sisi sebelah kiri ini, kita punya dua tabel utama, yaitu konsorsium, nama skillnya, yaitu ada tabel aset transaksi dan pengguna pabrik. Kita bisa melihat di sini ada kolom pemilik aset yang akan menjadi kunci untuk isolasi data dan detail kontrak yang akan kita enkripsi. Lalu di bagian tabel akun kita punya kunci pribadi yang melindungi data yang sensitif. Lalu di sisi sebelah kanan adalah lapisan keamanannya. Kita mulai dengan privilege and roles. Ini adalah lapisan pertama di mana kita membuat peran-peran seperti di sini ada create role admin, create role auditor, role petani, dan seterusnya. Kita juga memberikan perintah grand role seperti grand role petani to user petani ya. Lalu selanjutnya ada RCC, Row and Column Access Control, untuk aturan yang lebih granular. Yang terakhir ada data encryption untuk melindungi data saat disimpan di disk. Ini ada contoh query insert-nya, kita bisa melihat di sini. Ini untuk tabel akun, dan sebelah kanan itu ada tabel transaksi. Di sini saya buat 3 transaksi. Kita bisa melihat di sini ada query encrypt untuk detail transaksinya. Lalu kita masuk ke demo pertama, yaitu isolasi data antar organisasi. Di sisi kiri kita memiliki query create permission. Di sini create permission konsorsium dari pemilik aset untuk konsorsium aset transaksi. For those where pemilik aset dengan subquery select organisasi from konsorsium dari pengguna pabrik, di mana ID pengguna itu sama dengan user yang sedang login atau session usernya. Atau yang bisa mengakses itu verify role for user, session user, yaitu role auditor. True. Jadi misalnya kita punya user petani A, Papiaro, dia menjalankan query select dari interface-nya. Ketika dia melakukan query select, dia hanya akan melihat transaksi yang dimiliki oleh organisasi petani, di mana di sini ada organisasi satu petani pemilik aset. Dia hanya bisa melihat di sini 2 transaksi, yaitu TX001 dan TX003. Lalu kita memiliki Bangkin, dia ini dari organisasi roster. Dia juga menjalankan query yang sama di interface-nya, itu select ID transaksi nama aset. Tapi di sini dia hanya bisa melihat transaksi yang dimiliki oleh organisasinya, yaitu organisasi 2 roster, di mana ini ada ID transaksinya itu TX002. Tapi saat kita login sebagai Pak Gun yang merupakan seorang auditor konsorsium, yang izin baris memberinya akses untuk melihat semua transaksi dari semua organisasi. Seperti yang kita lihat di sini ada TX001, 002, dan 003. Ini karena tadi di sini ada verify role for user, session user, role auditor. Maka ketika yang masuk itu role auditor, dia bisa mengakses semuanya. Di sini dia juga bisa melihat detail kontrak yang sudah kita enkripsi tadi, dan ini kita akan bahas lebih lanjut. Lalu kita masuk demo kedua, yaitu melindungi data yang sangat sensitif di level kolom, yaitu kolom kunci pribadi pengguna. Untuk membuatnya ini kita menggunakan create mask di sini. Aturan masking dari ini sederhana. Jika pengguna yang sedang melihat data ini memiliki peran role auditor, tampilkan kunci pribadi yang asli. Untuk semua orang yang lain, kecuali role auditor, maka dia akan menampilkan di sini ada 3 karakter bintang. Di sini ada Mas Jul sebagai
developer app ketika dia melakukan query select dari interface-nya, dia bisa melihat ID pengguna, nama pengguna, organisasi, tapi ketika dia ingin melihat kunci pribadinya, maka dia akan mendapatkan karakter bintang karena dia tidak memiliki akses untuk melihat kunci pribadinya. Tapi sebaliknya saat Pak Gun sebagai auditor lagi menjalankan query yang sama, ia dapat melihat semua kunci pribadi secara utuh untuk keperluan investigasi. Ini menunjukkan kekuatan dari kolom masking untuk memberikan tingkat akses yang berbeda pada kolom yang sama, tergantung siapa penggunanya itu. Lalu selanjutnya demo yang terakhir, yaitu enkripsi data saat data disimpan. Di sini kita memasukkan satu record baru, yaitu ini tx04 dengan deskripsi seperti ini. Kita juga melakukan enkripsi. Kita punya dua percobaan. Kita melakukan select untuk menampilkan ID transaksi, nama aset, pemilik aset, status, dan detail kontrak. Tapi di sini detail kontraknya tidak menggunakan query decrypt. Ketika kita mencoba melihat data ini dengan query select biasa tanpa decrypt, kolom detail kontrak di sini hanya menampilkan data biner yang tidak bisa dibaca. Di sini dia itu menggunakan hash AS256. Dia dikunci. Tapi ketika kita menjalankan query yang sama, namun ditambah dengan kata kunci decryptor di sini. Di sini adalah kolomnya dan ini adalah kata kuncinya. Kita bisa melihat bahwa detail kontraknya itu bisa dilihat ketika kita menggunakan decryptor dengan password yang sesuai. Ini memastikan bahwa jika seseorang berhasil mengakses file basis data secara langsung, data sensitif ini tetap terlindungi. Dari 3 percobaan yang sudah kita lakukan, bisa diambil kesimpulan yang pertama itu, DB2 menyediakan mekanisme keamanan berlapis yang sangat kuat dari level dasar seperti roles sampai level granular seperti RCAC dan level fisik seperti enkripsi. Yang kedua, fitur-fitur ini sangat fleksibel dan memungkinkan kita untuk mengimplementasikan aturan bisnis yang paling kompleks sekalipun. Bahkan dalam skenario multi-organisasi seperti contoh yang saya miliki tadi, pada jaringan blockchain. Dan yang terakhir itu, dengan mengombinasikan arsitektur on-chain dan off-chain yang diamankan dengan baik, kita dapat mencapai keseimbangan yang ideal antara transparansi yang ditawarkan oleh blockchain dan privasi yang dijamin oleh basis data DB2. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi studi kasus dari saya. Terima kasih.